Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Rahma Kusuma Dewi, NPM 19510204717. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pasar modal syariah dan dasar hukumnya. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaga Negara tahun 1995 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Nomor 3587. Nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip-prinsip di dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas perdagangan riba, gharar, maisir, dan kehalalan barang. Yang pertama adalah riba. Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah suatu ketidakjelasan atau tidak kepastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga adalah maisir. Maisir adalah suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Yang keempat, kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang juga dapat dikarenakan zatnya. Yang ketiga adalah berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi menurut Islam. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang dan semakin menarik berdasarkan data BEI sejak tahun 2011 sampai dengan 27 Oktober 2020. Jumlah saham syariah meningkat 90,3%, dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini setara dengan 63,6% dari total saham yang tercatat di BEI. Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Award. Ia juga mengklaim bahwa Indonesia menjadi pasar modal syariah yang pertama memiliki produk investasi lengkap, yang terhubung dengan filantropi Islam, seperti zakat saham, dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan sukuk. Ada 5 manfaat umum investasi dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, terhindar dari hutang. Yang kedua, nilai aset harta terlindung. Yang ketiga, aset kekayaan bertambah atau meningkat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pada masa mendatang. Dan yang kelima, perencanaan keuangan. Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Investasi syariah memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu suku. Suku adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah. Nomor 4 adalah jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyelesaian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Konsep saham syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep sirkah dan musyarakah. Konsep sirkah tersebut merupakan konsep kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha.
Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dan tambahan untuk modal berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian saham syariah ditetapkan oleh OJK yang terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK Nomor 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selanjutnya adalah penilaian saham. Yang pertama, analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan yang memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisis data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikat tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.